Itu yang ke-26. Jadi ketika kita membaca takbiratul ihram, hamzahnya dibaca secara jelas. Allahu akbar. Jangan hamzahnya dibuang. Misalnya ditambahi huruf waw di depannya. Jadi wallah. Wallah. Alif hilang itu. Hamzahnya hilang. Tidak jadi kotok tapi jadi wasal. Maka takbirnya tetap sah kata ulama, tetapi khilaful aula. Ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab disebutkan seandainya ditambahi seperti itu atau diwasolkan dengan kalimat sebelumnya, maka takbirnya sah, tapi khilaful aula. Artinya khilaful aula itu menyalahi pendapat yang lebih afdol, yang lebih utama, tapi sah. Artinya lebih baik ditinggalkan. Tetap sebagaimana kita pakai selama ini, Allahu Akbar. Atau versi kedua, Allahul Akbar. Cuma kalau nak pakai yang kedua, diterangkan dulu. Ya, jangan bikin heboh di masyarakat. Walaupun benar, kalau masyarakat banyak awam, banyak tidak tahu, itu akan bikin fitnah, akan bikin kerusakan. Saya pun walaupun sudah lama tahu hukum ini sejak di pondok dulu, belum berani makainya. Belum berani makainya. Karena tidak seluruh yang kita tahu itu harus dipakai. Tidak seluruh yang tahu. Sama cak seluruh baju itu banyak. Ya, cuma tidak mungkin nak dipakai galo-galo, digilir ke baik. Ya kan? Ada tempat-tempatnya kita bisa gunakan ilmu itu tadi. Berikutnya masih bagian yang 26 tadi, wa yusannu jazmur ra min lafzi akbar. Sunnah menjazamkan, mensukunkan huruf ra pada lafaz akbar. Allahu akbar. Ya, ra-nya itu kan dhammah karena dia menjadi khabar dari Allah. Ya, asluhu Allahu akbaru. Cuma sunnahnya diwakafkan, dijazamkan, disukunkan. Allahu akbar. Cuma kalau ada yang bacanya dengan dhammah sebagaimana baris asli, tidak salah. Cuma kurang tepat. Berarti tidak menyalatkan sunnah alias makruh, tapi tidak membatalkan salat. Misalnya ada yang takbir, Allahu akbaru. Allahu akbaru. Tidak pernah kan? Tapi sah salatnya kalau dibaca seperti itu. Dia hanya makruh saja karena sunnahnya disukunkan Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Termasuk juga dalam iqamah dan dalam azan itu sunnah disukunkan. Maka azan itu ada dua versi, Allahu akbar, Allahu akbar, kan dua kali takbir diulang. Nah, itu boleh dimatikan seperti itu. Atau versi kedua didomahkan dengan wasal kalimat setelahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dua-duanya benar. Ya, boleh didomahkan, boleh disukunkan. Tidak ada yang salah. Disukunkan karena itu sunnah. Didomahkan ikut baris asli. Allahu akbarullah. Atau itu takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sukun. Atau didomahkan. Kalau domah wasol bagusnya, jangan berhenti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dua-duanya benar, jangan saling salahi. Ya. Yang salah rohnya baris bawah. Nah, itu jelas salah. Karena khobar itu harus rofa, rofanya pakai dhammah karena dia isim mufrad. Itu penjelasan nahunya. Nah, tentang yang tidak masalah didommakan tadi disebutkan di kitab ini dengan mengutip kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Ramli. Apa kata pengarang? Wala yadurru dhammur ra wala yadurru dhammur ra min lafzi akbar kama afta bihi ar-Ramli fi Nihayatil Muhtaj khilafan lima i'tamadahu jam'un mutaakhirun kama fi hasyati Ibni Qasim ala Tuhfah. Jadi menurut Imam Ramli tidak jadi masalah. La yadurru itu tidak salah, tidak dosa, tetap sah ketika ra-nya didommahkan. Jadi dua-duanya boleh. Boleh sukun, boleh dhammah. Ya, boleh sukun, boleh dhammah. Tapi paling afdal disukunkan. Ra-nya disukunkan. Dimatikan.
Berikutnya ayak sudah bitakbir takbiratul tahrim duna ghairihi kama fi tuhfah. Niatkan ketika takbiratul ihram. Jadi niatnya niat takbir, bukan niat-niat yang lain. Jadi niatnya waktu takbir adalah niat takbiratul ihram. Berikutnya ayyadummal ha dhammatan khafifah min ghairi mubalaghah fi dhamm kama dzakarahu al-Ghazali fil Ihya. Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, sunnahnya huruf H itu didomahkan dengan doma yang ringan, doma yang tipis. Huruf H itu kan domah Allahu. Nah domahnya itu tipis saja, ringan saja. Allahu Akbar. Jangan sampai kepanjangan. Allahu Akbar. Seolah-olah ada waw mati. Sudah H itu Allahu Akbar. Nah, itu salah. Atau ada waw yang hidup antara hu dengan a. Allahu Akbar. Nah, huak. Jadi huak deh. Allahu Akbar. Jadi harus jelas pisah antara hu dengan a. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kebanyakan hu. Seolah-olah ada waw mati. Itu salah. Atau ditambahi waw hidup. Allahu Wak. Sebenarnya itu tidak niat nak nambah. Cuma salah teknis. Ya, sehingga seolah-olah ada huruf waw fathah pada lafaz antara Allah dan hu. Nah, dua-duanya salah ya. Allahu Akbar salah, Allahu Akbar salah, terpanjang. Yang benar Allahu Akbar, hu ak. Ya, hu ak. Nah, jelas hu dan a. Gitu. Hu juga kepanjangan ya. Nah. Berikutnya masih sunnah dalam takbiratul ihram, adamu takririr ra fi akbar kama fi tuhfah. Jadi ra-nya itu jangan ketebalan sampai bergetar. Allahu Akbar. Itu ketebalan. Getar ra itu hanya dua kali getar sebenarnya. Ya Allahu Akbar bar. Jangan sampai bar, itu ketebalan. Allahu Akbar bar ya. Jangan sampai lebih. Itu sunnah solat yang ke-26 dalam masalah takbir. Masih dalam takbiratul ihram. Sunnah yang ke-27, raf'ul yadain ma'abtida'i takbiratul ihram. Ay yusannu raf'ul kaffain fi takbir lil ihram bil ijma' kama naqalahu Ibnul Munzir wa ghairuhu walau muttaji'an lima rawa Salim Ibnu Abdullah an Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa qila bi wujubihi kama fi tuhfa wa yustahabbu ar-raf'u li kulli musallin qa'imin wa qa'idin wa muftaridin wa mutanaffilin wa imamin wa ma'mumin. Sunnahnya barengan antara ngangkat tangan dengan ucapan takbir. Jadi pas kita mengucap a, huruf alif pada lafaz Allah, itu barengan dengan ngangkat tangan serempak bersamaan, serasi, seia sekata antara ucapan dengan perbuatan ngangkat tangan itu paling afdol. Cuma seandainya tidak serempak, nululah suara dari gerakan tangan atau nulukan tangan dari nulukan gerakan tangan daripada ucapan takbir, itu takbir tetap sah. Ya, cuma kurang afdol. Yang paling afdol, yang paling bagus serempak antara gerakan tangan dengan ucapan lisan. Dan tentu jangan lupa juga dalam hati ada niat. Itu yang paling wajib. Gerakan tangan ini sunnah. Ucapan takbir wajib. Niat dalam hati waktu takbiratul ihram itu yang wajib. Ya. Nah, jadi sunnahnya bersamaan antara ucapan dan gerakan. Dan ini berlaku pada seluruh takbir dalam sholat. Bukan cuma takbiratul ihram. Jadi lidah ketika ucap takbir, tangan kita kan awalnya lurus ya, lurus. Nah, waktu ucap takbir Allah barengan ngangkat itu. Allahu Akbar. Bar itu ros disebut bar, tangan kita sudah bersedekap. Jadi barengan mulai dan selesainya. Itu sunnah, itu afdol. Tapi seandainya tidak bareng tetap sah.
Ya, seandainya tidak bareng tetap sah. Begitu juga dengan mau ruku, kan takbir juga tuh, angkat tangan sunnahnya. Allahu Akbar. Bar kita itu sudah sampai posisi ruku. Ya, jangan takbir sudah selesai, ruku baru nak mulai. Itu sah tapi itu kurang afdal. Allahu Akbar. Jadi barnya ruku. Mau sujud. Allahu Akbar. Ketika nyebut huruf ro yang disukunkan tadi, yang sunnah disukunkan, kening kita sudah sampai di posisi sujud. Baru berakhir huruf ro tadi, akbar. Jadi bar, kening sudah di tempat sujud. Jangan Allahu Akbar yang sudah selesai, Allahu Akbar kita masih di tengah-tengah, masih meraung, belum sampai posisi sujud. Memang sah, tapi kurang afdal. Ya, jadi intinya sama, selaras antara ucapan dengan perbuatan. Bisa dipahami ya? Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai idza iftataha shalah. Karena Rasulullah dulu ketika memulai salat, beliau awali dengan takbir dan tangan beliau itu sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Berikutnya, nah ada pendapat yang menyatakan hukum menyelaraskan antara ucapan dengan perbuatan, dengan tangan ngangkat takbir tadi, itu ada yang bilang wajib. Tapi ini pendapat lemah. Yang benar hukumnya sunnah saja. Menyelaraskan, yang membarengkan antara ucapan dengan perbuatan. Hukumnya sunnah. Tapi ada yang bilang wajib. Tapi ini qaul dhaif. Wa yustahabbur raf'u likulli musallin. Dan sunnah ngangkat tangan ini bagi semua orang yang salat. Siapapun orang yang sholat sunnah ngangkat tangan waktu takbir. Ya, likulli musallin, semua orang yang sholat. Qaimin, orang yang sholat berdiri. Wa qaidin, orang yang sholatnya duduk karena sakit misalnya. Wa muftaridin, orang yang sholat wajib. Wa mutanaffilin, orang yang sholat sunnah. Wa imamin, bagi imam. Wa makmum, bagi makmum. Intinya seluruh orang yang sholat sunnah, ya, ngangkat takbir. Sampai sholat jenazah sekalipun sunnah ngangkat tangan waktu takbir tadi. Wa qawluhu ma'abtidai takbiratil ihram yumkin an yaj'ala sunnatan ukhra fil risalah al-wahdiyah. Oke, ini dah perlu kita bahas. Terakhir, apa hikmah kita ngangkat tangan waktu takbir? Apa alasannya, apa hikmahnya, apa tujuannya, apa maknanya? Diterangkan di sini, amal hikmah fi raf'il yadain faqad ikhtalafa ulama fiha fa fil majmu' ruwiya 'an asy-Syafi'i radhiyallahu anhu shalla bi janbi Muhammad bin Al-Hasan farafa'a asy-Syafi'i yadayhi lirruku' wa liraf'i minhu faqala lahu Muhammad lima rafa'ta yadayk faqala asy-Syafi'i i'zaman li jalalillahi ta'ala wa tiba'an li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa raja'an li thawabillahi ta'ala. Imam Syafi'i pernah salat di dekat Syekh Muhammad bin Al-Hasan, dan ketika Imam Syafi'i takbir, beliau selalu angkat tangan, takbiratul ihram, takbir nak ruku dan seterusnya, beliau selalu angkat tangan. Maka Syekh Muhammad bin Al-Hasan bertanya kepada Imam Syafi'i, lima rafa'ta yadaik, kenapa engkau wahai imam mengangkat tangan waktu takbir? Alasan Imam Syafi'i 3. Satu, ya, faqala asy-Syafi'i, alasan kita mengangkat tangan waktu takbiratul ihram adalah i'zaman li jalalillahi ta'ala, mengagungkan Allah. Kan kita kadang kalau ketemu sama orang hormat, atau kita hormat bendera waktu upacara, gini kan, angkat tangan kan? Nah, itu tangan sebelah. Jadi saking kita memuliakan Allah, bukan sebelah angkat tangan, dua-duanya, dua belah. Itu bentuk penghormatan. Dengan bendera begitu hormat, ya kan? Ketika upacara, pemimpin upacara naik masuk ke podium, ya, panggungnya, untuk memimpin upacara, kita kan hormat juga, dipimpin oleh komandan upacara. Tangan sebelah, mengagungkan Allah, muliakan Allah, dua belah. Itu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi. Hadisnya dong. Jadi bukan macam-macam, bukan buat-buat angkat tangan itu. Ada hadisnya. Ya. Yang ketiga, waraja'an li thawabillah, berharap pahala dari Allah karena mengikuti sunnah Nabi.
ya, mengagungkan Allah. Itu kan bagian dari adab, bagian dari perintah, ya, bagian dari sunnah. Maka tentu mendapatkan pahala. Nah, 3 ini alasan Imam Syafi'i kenapa beliau mengangkat tangan. Mengagungkan Allah, mengikuti Rasulullah, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyebutkan kenapa ngangkat tangan. Wa minhum man qala huwa isyaratun ila tauhid. Jadi ngangkat tangan waktu takbir itu isyarat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, dalam kitab Syarah Sahihul Bukhari disebutkan hikmatur raf'i indal ihram ayyarahu man la yasma'u takbir faya'lamu duhulahu fi shalah fayaktadi bihi. Dalam kitab Syarah Sahihul Bukhari disebutkan hikmah ngangkat tangan waktu takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain supaya makmum yang di belakang atau yang jauh posisinya pacak nyingok tangan imam waktu ngangkat takbir tadi, sehingga itu imam lah takbir. Ya mungkin suara tidak terdengar, tapi tangan terjingok karena jauh kan. Ya suara tidak terdengar. Zaman dulu belum ada mic, ya kan. Nah, sehingga sebagai kode bukan cuma suara tapi gerakan tangan supaya makmum yang belakang imam sudah takbir. Nah, itu sebagai isyarat, sebagai kode bagi makmum yang jauh posisi di belakang imam, sehingga dia bisa mengikuti gerakan imam. Itu pendapat ketiga. Pendapat keempat, wakila huwa istislamun wa inqiyadun wa kana al-asir idza ghalaba madda yadayhi alamatan listislamihi. Pendapat keempat menyatakan bahwa kenapa kita ngangkat tangan waktu takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain, karena istislam wa inqiyad. Istislam itu karena ketundukan, kepatuhan kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita sholat itu kita pasrah, berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulat-bulat, ya Allah, aku ni hambamu, nak kau apakan lajulah. Hanya Engkau yang maha besar. Ya kan? Nak diuji, nak diberi nikmat, terserah Engkau ya Allah. Itu hak prerogatifmu. Jadi kita bulat-bulat menyerahkan diri, pasrah betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mana istislam wan qiyad. Dibuat contoh perumpamaan di sini, wa kanal asir idza ghalaba madda yadayhi. Apabila ada seorang tahanan, ya, apabila dia menyerahkan dirinya, ya, menyerahkan dirinya karena kalah, ya, maka madda yadayhi alamatan listislamihi, sebagai tanda dia nyerah, dia ngulurkan tangannya, minta borgol, minta kebat, minta tahan, kan begitu. Nah, kita di hadapan Allah tuh seperti itu, menunjukkan kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini kurang, kita ini lemah, kita ini bodoh, kita ini miskin, kita ini dhaif. Pasrah, terserah, nak diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tawanan, ibarat tahanan. Ya, mau digiring ke mana? Terserah, orang yang nahan dia. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, ada yang berpendapat kenapa kita ngangkat tangan waktu takbir? Wa qila hiya isyaratun ila tarhi umurid dunya wal iqbal bi kulliyatihi ala salatihi. Hikmah kita ngangkat tangan waktu takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain sebagai isyarat daripada tarhi umurid dunya. Kita melepaskan seluruh urusan dunia. Tinggal dulu urusan dunia, nak semayang kan ini. Jangan pikirkan dulu dagangan, ya. Jangan dulu pikirkan pekerjaan, jangan dulu pikirkan buntu, utang, ya, dan lain sebagainya itu. Lepaskan seluruh urusan dunia. Tadi mancing boleh tak boleh, kaget dulu urusannya. Lepaskan dulu, semayang dulu. Maka kita ngangkat tangan, ya Allah, pokoknya aku lepaskan seluruh urusan dunia. Gitu. Itu makna kita ngangkat tangan waktu takbir. Tarhi umurid dunia, melemparkan, melepaskan ikatan hati kita dengan seluruh urusan dunia. Maka benar kata Nabi itu, Pak Haji Supardi, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhirat seolah-olah nak mati. Biar fokus, biar serius, biar semangat salatnya itu. Jadi ingat mati waktu sembahyang, jangan ingat gawean, jangan ingat pekerjaan, jangan ingat utang, jangan ingat mancing tadi ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan salat kita jadi lebih khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, selain melemparkan dunia dari hati kita, wal iqbal bi kulliyatihi ala salatihi, sehingga kita bisa menghadap bi kulliyatihi dengan totalitas, ya, menghadapkan hati kita
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita udah ada terpaut lagi dengan dunia tadi waktu sembahyang. Kita merasa ini sholat terakhir. Kita merasa ini nak mati lah itu nak. Sehingga tak hati lagi kesempatan nak sholat selain sholat ini nanti. Nah, itulah sholat orang yang sempurna yang disebut khusyuk uji gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa merasakan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, sampai di sini silakan ada yang nak didiskusikan. Masih ada waktu. 15 menit lagi kan? Ya. Pakai mic dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Ustadz kita yang kita hormati, langsung saja masalah takbir itu kan qasdu ta'aruf ta'yin. Mana misalnya kita cuman dapat yang 3 itu kan, dapat misalnya karena Allah sah takbir gitu tuh kan. Ya kan harus yang wajib kata Ustadz kan ketika kita takbir itu mengkorona niat itu tuh kan. Aku niat sholat maghrib misalnya 3 rakaat karena Allah, itu yang wajib. Mana misalnya kita minta dapat, misalnya dapat cuman apa karena Allah misalnya kan. Nah itu kira-kira mana hukumnya apa sah beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ulang. Jadi muqaranah itu yang wajib 3. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Kalau sholat dewan. Kalau sholat berjamaah ditambah 1 lagi niat jadi makmum. 4. Selain 4 ini sunnah. Artinya kalau tak dapat sholat tetap sah. Nah 4 ini jangan tidak. Harus ada dalam sholat kita, dalam niat sholat kita. Qasdu, ta'arud, ta'yin jadi makmum. Niat jadi makmum. Contoh qasdu, sengaja aku sholat. Itu qasdu. Jadi kalau bahasa Indonesia ini lebih panjang ya, sengaja aku sholat. Kalau dalam bahasa Arab cukup 1 kata, usolli. Ya, usolli dalam hati. Yang bukan yang di lisan itu hanya sunnah saja. Usolli, atau dalam bahasa Indonesia sengaja aku sholat. Itu qasdu. Yang kedua ta'arud, harus ada ta'arud dalam niat. Ta'arud itu menyebutkan kata fardu. Fardu itu namanya ta'arud. Sengaja aku sholat fardu. Lah dapat 2 itu. Ustaz Amril ya. Yang ketiga ta'yin. Ta'yin itu nama sholatnya. Isya sebut isya, subuh sebut subuh. Jangan tutur-tutur. Fungsi niat itu membedakan antara nama-nama sholat, jenis-jenis sholat. Biar tidak tutur. Membedakan antara adat dengan ibadat. Itu fungsi niat tadi. Nah 3 wajib. Dapat ya. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Sengaja aku sholat, itu qasdu. Fardo itu ta'arud. Ta'yin isya. Dapat kan? Sengaja aku sholat fardu isya. 3 sudah dapat. Sengaja aku sholat fardu subuh. Sengaja aku sholat fardu nomor 2 zuhur. Sengaja aku sholat fardu asar. Sengaja aku sholat fardu maghrib. Sengaja aku sholat fardu isya. Ini wajib. Nah, karena kita mungkin baru tahap belajar, belum terbiasa menggunakan muqaranah ini, ambil yang wajib dulu. Sengaja aku sholat fardu isya. Nah nanti untuk isya nanti. Sengaja aku sholat fardu isya. Udah dapat 3. Nah, yang nyebut jumlah rakaat kaget dulu, takutnya kepanjangan. Nyebut menghadap kiblat nanti dulu. Nyebut lillahi ta'ala itu juga sunnah. Nah, yang wajib berikutnya yang keempat, kalau gitu jadi makmum adalah berniat jadi makmum. Karena kalau makmum tidak niat jadi makmum, sholatnya tidak sah. Sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Makmum wajib berniat jadi makmum. Kalau makmum tidak niat jadi makmum, sholatnya tidak sah. Berarti 4 kesimpulan kita yang wajib dalam sholat itu kalau kita makmum. Qasdu, ta'arud, ta'yin jadi makmum. Apa? Qasdu, ta'arud, ta'yin jadi makmum. Prakteknya, sengaja aku sholat fardu isya jadi makmum. 4 itu beda. Yang lain kakek kalau belum terbiasa, takutnya kepanjangan. Karena takbir itu walaupun boleh,
sampai sab'u alifat. Dalam kitab I'anatul Talibin karya Syed Bakri Syato disebutkan boleh takbir itu lamanya selama sab'u alifat, 7 alif alias 14 harokat. Boleh sampai 14 harokat. Cuma kalau baca jangan pendek niat, jangan panjang niat, sedang baik. Kalau kependekan, makmum tidak masuk ke niat. Maka guru kami Kiai Balian marah betul. Katik niat kalau di imam takbir Allahu Akbar. Kapan niatnya? Marah betul beliau. Karena dalam mazhab Syafi'i wajib muqaranah, wajib ada niat waktu takbir. Kalau takbiratul ihramnya imam, maka perhatikan imam khotib di masjid gitu. Kalau takbir Allahu Akbar, katik niat, tak sah sembahyang. Belum belajar muqaranah. Nah, kalau dia nak pakai cara dia, jangan dipakai di masjid yang menggunakan muqaranah. Itu mazhab lain. Ya. Tapi di masjid-masjid yang menerapkan muqaranah yang mengikuti mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tidak sah. Ya. Kalau kiai yang jadi makmum lokak kena tarik kan itu, kena belakang, kena tarik ke belakang. Karena beliau termasuk tegas dalam hukum. Tidak sah, tidak sah. Karena pernah ada jamaah haji baru balik haji jadi imam ngikut cara Mekah. Meluk baik. Salat Jumat hari itu. Ditarikkan kiai, batal salat Jumat hari ini, salat zuhur. Ngapa? Tak baca bismillah dalam sembahyang. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ngikut Mekah aja. Meluk baik. Tak tahu alasan. Ya. Itu pakaian orang, bukan pakaian tubuh. Jangan basing pakai baju orang. Baju orang, baju kita, baju itu. Jangan saling pakai. Kalau tak tahu cerita. Ya kan? Jelas? Itu 4 yang wajib. Itu harus ada. Nyebut lillahi ta'ala sunnah. Tak disebut tak apa-apa. Ya. Nyala hidup. Ini, kamu pegang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Tadi misalnya sholat maghrib, sholat isya yang sifatnya memang kita datang bersama-sama kan. Nah, bagaimana kalau seandainya sholat isya kemudian yang tahap pertama taruh selesai kan. Nah, kemudian datang orang dua. Kemudian orang yang pertama ini langsung sholat isya kan. Ada. Nah, kemudian dia ngikuti kita, sedangkan kita tadi kan niatnya kan sendiri kan. Niatnya tidak imam kan. Kemudian datang, kemudian menepuk ini tek kan. Ada kan? Nah, kemudian itu bagaimana imamnya, bagaimana makmumnya. Kalau makmumnya kan yang dijelaskan Ustadz tadi kan. Nah, kalau imamnya bagaimana itu? Ya. Terima kasih. Oke. Jadi imam makmum beda dalam masalah niat. Makmum wajib berniat jadi makmum supaya sholatnya sah, bukan hanya dapat pahala jemaah. Kan sudah kita bahas. Hukum makmum berniat jadi makmum wajib. Hukum imam berniat jadi imam hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, kecuali hanya satu yang wajib niat jadi imam pada sholat Jumat. Selain sholat Jumat, imam sunnah berniat jadi imam. Artinya walaupun sang imam selain sholat Jumat, itu catatannya, tidak berniat jadi imam, sholat berjamaahnya sah. Makmum tadi sah jadi makmum, imam tadi sah jadi imam. Hanya kerugian sang imam. Kalau tak berniat jadi imam, dia sah sholatnya sebagai imam tapi tidak mendapat pahala jamaah, kan rugi. Nah, maka misalnya tadi berarti imam dadakan kak ya, kita lagi sholat dewean atau mungkin sholat sunnah, ya itu sah sholat berjamaah. Jadi kita sholat ba'diyah nih misalnya, ada orang datang ngikut gitu, jadikan gitu imam, padahal kita sholat sunnah, dia sholat wajib misalnya, sah. Dan kita tadi kan sholat sunnah nih, ba'diyah kan tidak mungkin berjamaah, ya kan? Nah, tapi dalam konteks ini tadi kita boleh berniat jadi imam bagi orang yang menjadikan kita imam tadi. Tengah jalan langsung ubah niat. Maka yang kita tadi sholat ba'diyah hukumnya sunnah, sholat dewean. Ya, begitu kita dijadikan imam oleh makmum tadi, imam dadakan gitu nih Kak Ibrahim, ya, maka sah kita menjadi imam bagi makmum tadi supaya kita dapat pahala jamaah
di tengah sholat itu, dalam perjalanan sholat itu kita ngubah niat jadi imam. Langsung saja otomatis dalam hati kita berniat jadi imam. Tidak usah ngulang takbir lagi dah. Dalam hati kita langsung ngubah niat jadi imam. Ya, maka insya Allah sholat seluruhnya sah. Sholat ba'diyah kita tadi sah, sholat makmum tadi sah, walaupun beda dengan sholat imam. Dia sholat wajib, kita sholat sunnah. Dan supaya kita imam dadakan tadi, kita sebut gampangnya seperti itu, imam dadakan, supaya kita dapat pahala jamaah, berniat jadi imam. Ya, sejak kita dijadikan imam itu, ngubah niat dalam hati, baik. Itu sudah sah. Ya, Pak De. Saat itu kadang tanya Pak Ustadz ya, saya kalau dalam sholat kadang anda khusyuk. Untuk mengembalikan kekhusyuan itu cara-caranya mana lah, apa pikiran kita dikonsentrasikan lagi, apa kita membaca istighfar atau bagaimana gitu untuk mengusukkan kita lagi ke fokus sholat itu. Ya, terima kasih. Ya. Inti sholat itu kan mengingat Allah. Nah, sholat yang mengingat Allah itu sholat yang khusyuk. Berarti ketika yang kita ingat selain Allah, sholat kita dah khusyuk. Maka ketika dalam perjalanan sholat kita, mungkin di awal khusyuk, hanya ingat dengan Allah. Tapi makin lama, apalagi ayat imam tadi panjang, sudah kita tadi tidak nyimak, pikiran kita kemana-mana. Ingatlah jualan, ingatlah mancing tadi misalnya dan lain sebagainya. Maka jangan dituruti. Jangan dituruti. Ya, jadi pikiran tadi sampai sehingga ada yang nyusun apa? Kalau yang kuliah mungkin nyusun makalah dalam ininya ya. Kalau yang bekerja mungkin nyusun gawean. Kalau udah mukhlis yang toko bangunan mungkin besok nak ngantar ke sini, bagus nak ngantar ke situ misalnya kan sekian mobil pasir misalnya. Itu sampai ngatur gawean dalam sholat. Itu dituruti. Jadi caranya ketika ingat sadar dalam hati istighfar, dalam hati saja jangan dilisankan ya. Dalam hati istighfar ya, baca ta'awuz, langsung ingatkan lagi, koneksikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita main HP, Android, internet, kan kadang-kadang sinyal putus, sambung ke lagi. Ya, jangan sinyal putus tadi sudah nyerah ya kan. Jadi sambungkan lagi, koneksikan lagi ingatan kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya ulang, saya jelaskan, ngapu dalam sholat itu takbir itu berkali-kali supaya kita terus terkoneksi, terhubung hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusiawi itu, manusiawi. Karena kita ini bukan nabi, bukan sahabat, bukan wali Allah, manusia biasa yang awam yang baru nak belajar ibadah dengan baik, pasti banyak salah, banyak kurang. Cuma jangan hentikan sholat karena tak khusyuk. Khusyuk itu karunia. Khusyuk itu rizki. Ya, sholatlah dulu, khusyuk dah khusyuk, kaget, itu urusan Tuhan. Ya, lama-lama kemalakan Tuhan kesian juga tuh. Sianu hamba kau ini sholatnya belum benar sebenarnya, belum khusyuk, belum ikhlas. Cuma dia masih rajin. Karuniakan beri dia ini. Itu nikmat khusyuk itu. Terus terang, ya saya pun sama. Ya. Cuma jangan hentikan dengan alasan tak khusyuk. Ya, teruslah lanjutkan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan ketekunan kita, walaupun kita sadar banyak salah banyak kurang, belum khusyuknya, Allah akan kesian, ya jengok kita. Disitulah nanti akan Allah cicipkan lemaknya, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, sudah tiba waktu Isya, ya. Kita cukupkan dulu taklim cawisan kita malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat, berkat ya pelajaran kita ini dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam praktek ibadah kita dalam sholat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.